Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanallahu wa yakum, hadirin wal hadirat, ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pemuda, pemudinya, jamaah Masjid Umar bin Khattab yang muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para pemirsa sekalian dan pendengar sekalian dimanapun antum berada yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini masih dalam hidayah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di dalam majlis yang mulia ini. Dan insyaallah kali ini kita akan membahas tentang qalbun salim. Nah, apa itu qalbun salim? Qalbun salim artinya adalah hati yang selamat, hati yang sehat, dan hati yang bersih dari berbagai macam penyakit, syubhat, dan syahwat. Nah, inilah jemaah sekalian, dua penyakit yang sangat berbahaya sekali yang akan memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu syubhat dan syahwat. Dengan itulah maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya namanya Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa ada 3 pintu yang mana kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka lewat 3 pintu itu. Yang pertama adalah pintu syubhat. Yang kedua pintu syahwat. Lalu yang ketiga adalah pintu ghadab atau amarah. Dengan pintu syubhat
seorang akan memunculkan keraguan-raguan terhadap agama yang hak, terhadap agama Islam. Ini syubhat. Dengan pintu syahwat, seorang akan menyebabkan lebih mendahulukan, lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada ketaatan dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pintu ghadab, amarah. Dengan amarah inilah yang akan melahirkan permusuhan terhadap sesama makhluk. Nah, inilah jemaah sekalian, 3 pintu yang mana kebanyakan manusia masuk dalam neraka lewat 3 pintu itu. Syubhat, syahwat, dan ghadab atau amarah. Nah, kita akan fokus pada 2 penyakit. Yang pertama syubhat dan syahwat. Yuk kita kenali 2 penyakit ini, 2 fitnah ini, agar kita betul faham, hati-hati, sehingga kita bisa terhindar dari 2 penyakit ini, 2 fitnah ini, yaitu syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat dan apa itu syahwat? Dan apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama adalah syubhat. Syubhat itu jemaah sekalian adalah samar, ketidakjelasan, perkara yang ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Sehingga apa yang terjadi? Pelakunya tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Ya, bahkan bisa-bisa meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai ma'ruf, yang hak sebagai batil, dan al-batil sebagai al-haq. Tauhid sebagai kebid'ahan, tauhid sebagai kesyirikan, kesyirikan sebagai tauhid. Sunnah sebagai bid'ah dan bid'ah sebagai sunnah. Itulah syubhat. Contohnya seperti kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, kebid'ahan, dan kesesatan yang lainnya. Itu yang dinamakan dengan syubhat. Lalu yang kedua adalah syahwat. Apa arti syahwat? Syahwat itu hawa nafsu, keinginan, selera, termasuk kecintaan. Mengikuti hal-hal yang disukai, yang disenangi oleh hawa nafsu yang keluar dari batasan syariat, yang mana akan merusak niat seseorang. Nah, seperti misalnya ingin pujian, ingin sanjungan, rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, itu namanya syahwat. Nah, termasuk maksiat-maksiat yang lainnya, dosa-dosa yang lainnya. Itu dinamakan dengan syahwat. Nah, lalu apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaan aja sekalian, kalau syubhat itu, penyakit syubhat itu, fitnah syubhat itu pada pemahaman, keyakinan, aliran, dan pemikiran yang menyimpang. Adapun penyakit syahwat, fitnah syahwat itu bersifat duniawi, keduniaan, seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan, termasuk juga wanita, anak-anak, dan yang lainnya. Nah, apa
yang harus kita lakukan agar kita bisa menangkal kedua penyakit hati ini, kedua fitnah ini. Yang pertama, penyakit syubhat bisa ditangkal dengan keyakinan. Adapun penyakit syahwat bisa ditangkal dengan kesabaran. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya antara yakin dan sabar, seorang menjadi pemimpin dalam agama. Jadi siapa yang memiliki kedua hal ini, yang pertama yakin, yang kedua sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia sebagai pemimpin dalam agama. Di dalam ayat yang mulia, ya, dalam surat As-Sajdah ayat 24, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum," dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, para pemimpin, yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, selama mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka betul-betul yakin terhadap ayat-ayat kami. Inilah ayat yang menjadi dalil sekaligus bukti bahwa dengan yakin dan sabar, kepemimpinan di dalam agama itu bisa diraih. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, menyatukan antara keduanya di dalam surat Al-Asr ayat terakhir, lihat. Apa bunyinya? Wa tawasabil haqqi wa tawasabis sabr. Wa tawasabil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasabis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Coba lihat jemaah sekalian yang muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan saling menasihati dalam kebenaran, maka akan terhindarlah syubhat. Dan dengan saling menasihati dalam kesabaran akan terhindar syahwat. Nah, jadi walhasil dengan kesempurnaan ilmu juga keyakinan, penyakit syubhat, fitnah syubhat bisa dihindarkan. Dan dengan kesempurnaan akal sehat dan kesabaran, penyakit syahwat, fitnah syahwat pun bisa dihindarkan. Nah, inilah jemaah sekalian penyakit yang sangat berbahaya yang kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka, syubhat dan syahwat. Nah, orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati seperti ini bersih dari dua penyakit tadi, baik syubhat maupun syahwat. Makanya satu-satunya yang akan menjadi manfaat besar nanti di akhirat adalah orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma,
pada suatu hari. La yanfa'u, tidak lagi bermanfaat. Apa itu? Malun wala banun, harta kekayaan dan anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim. Ini berarti jemaah sekalian bahwa di antara sifat yang sangat menonjol bagi ahli surga, sifat yang sangat menonjol bagi penghuni surga, dan sifat yang sangat menonjol bagi penduduk surga adalah orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin menjadi ahli surga, menjadi penghuni surga, menjadi penduduk surga, mau tidak mau hati kita harus qalbun salim, bersih. Bersih dari dua hubungan. Yang pertama, qalbun salim hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, qalbun salim hubungannya dengan sesama manusia. Yang pertama, qalbun salim hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya adalah qalbun salim, hati yang bersih dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang ibadah yang paling agung dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai imam, apa sih ibadah yang paling teragung dalam pandangan Allah? Maka beliau menjawab, an yanzurullahu ila qalbik fala yara ila nafsah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, an yanzurullahu ila qalbik. Pada saat Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hatimu, fala yara ila nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menemukan apapun dan siapapun dalam hati itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah at-tauhid. Jadi qalbun salim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang bersih dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, baik kecil maupun besar, disebabkan karena kesempurnaan at-tauhid. Jadi kalau tauhid seorang sempurna, maka hatinya akan qalbun salim dengan Allah. Hatinya akan bersih dari berbagai macam kesyirikan. Tapi sebaliknya, apabila tauhid seorang tidak sempurna, penuh dengan kecacatan, tauhid yang bermasalah, tauhid yang rusak, maka hatinya tidak akan qalbun salim dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan kotoran dan noda kesyirikan-kesyirikan. Jadi inilah jemaah sekalian, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apabila tauhid sempurna, maka hati akan qalbun salim dengan Allah Subhanahu wa taala, bersih dari berbagai macam kesyirikan. Sebaliknya, apabila tauhid tidak sempurna, maka hati tidak akan qalbun salim dengan Allah. Hati seperti ini akan kotor dengan kesyirikan-kesyirikan. Jemaah sekalian yang muliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kan bahwa tauhid adalah kuncinya masuk surga. Oleh karena itulah maka mau tidak mau tauhid kita harus sempurna.
ya harus sempurna. Makanya ada seorang namanya Wahab bin Munabbih. Beliau ditanya, wahai Wahab, bukankah la ilaha illallah itu kalimat tauhid kuncinya masuk surga? Dia mengatakan betul. La ilaha illallah kalimat tauhid adalah kunci masuk surga. Dia mengatakan akan tetapi setiap kunci itu pasti memiliki gigi ya Pak. Ada gak kunci yang enggak ada giginya? Ada gak? Iya tukang kunci ya. Ada gak? Kunci yang tidak ada giginya ada gak? Tidak ada ya. Kunci mobil ada giginya, kunci motor ada, kunci apa lagi? Kunci rumah ada. Pokoknya perkuncian pasti ada giginya. Nah, apabila kita ingin masuk sebuah pintu yang ada giginya, maksudnya kunci yang ada giginya, maka insya Allah pintu itu akan mudah terbuka. Tapi sebaliknya, apabila kita ingin membuka pintu dengan kunci yang tidak ada giginya, seperti pakunya, maka sulit sekali untuk membuka pintu itu. Nah, giginya itu adalah syarat-syaratnya. Jadi kalau kita ingin masuk surga dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat la ilaha illallah? Kita kan ingin masuk surga gitu kan. Coba apa syarat-syaratnya? Ada berapa? 3 atau 4? Ada 3 atau 4? Bapak, ibu-ibu. Syarat la ilaha illallah. 3 atau 4? Bukan 3, bukan 4. Tapi berapa? 7. Yang pertama, ilmu. Yang menafikan kejahilan, kebodohan. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita tidak berilmu, jahil. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Maka lihat jemaah sekalian, banyak orang ahli tauhid dia mengucapkan la ilaha illallah tapi buktinya masih saja datang ke tempat perdukunan. Masih saja percaya kepada tukang ramal. Padahal ahli tauhid, padahal mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidak berilmu. Seandainya dia berilmu, dia tidak mungkin. Karena dalam kalimat la ilaha illallah itu terkandung 2 rukun. Yang pertama apa? An-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu peniadaan, al-itsbat penetapan. La ilaha. Ini namanya apa? An-nafyu, peniadaan. Tidak ada sembahan. Enggak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi. Jemaah sekalian, yang diibadahi dengan kebatilan banyak sekali. Yang disembah dengan kebatilan banyak sekali. La ilaha ini an-nafyu. Meniadakan segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua sembahan selain Allah adalah batil. Ini namanya an-nafyu. Yang kedua al-itsbat, menetapkan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi tadi disebutkan yang diibadahi dengan kebatilan banyak sekali. Yang disembah dengan kebatilan banyak sekali. Akan tapi yang diibadahi dan disembah dengan kebenaran cuma satu,
Siapa? Illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya ibadah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib kepada Allah Subhanahu wa taala mengabdi dengan cara beribadah kepadanya dengan penuh pengesaan. Nah, ini syarat yang pertama. Ya, ilmu. Harus berilmu yang menafikan kejahilan, kebodohan. Apalagi yang paling parah, jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah. Coba apa artinya? Enggak tahu. Nah, ini parah. Ini parah. Baik, yang kedua adalah apa syarat kedua? Yakin. Harus yakin. Yang meniadakan keraguan-raguan. Syarat yang ketiga, jujur. Ya, yang meniadakan, yang menafikan kedustaan. Syarat yang keempat, cinta. Ya, yang menafikan kebencian. Yang kelima, ikhlas. Harus ikhlas. Yang menafikan kesyirikan. Syarat yang keenam apa? Tunduk. Yang menafikan ketidaktundukan, ketidaktaatan. Lalu yang ketujuh adalah menerima. Menerima yang menafikan penolakan. Inilah diantara 7 syarat la ilaha illallah. Apabila 7 syarat ini kita sempurnakan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mudah sekali membuka pintu surga. Nah, jadi jemaah sekalian, sempurnakanlah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan jemaah sekalian. Kalau misalnya ada 2 rumah. Rumah yang pertama, rumah yang dipakai praktek prostitusi, perzinahan. Rumah yang kedua, rumah yang dipakai praktek perdukunan. Kira-kira kita lebih marah yang mana? Ini umumnya manusia. Lebih marah yang mana? Kalau kita lebih marah kepada rumah yang dipakai praktek prostitusi perzinahan, ini kebanyakan manusia. Coba aja. Ada rumah yang dipakai praktek prostitusi perzinahan, digerebeknya. Ramai-ramai, ayo serang. Tapi rumah yang dipakai praktek perdukunan, dibiarin aja. Aman. Kalau kita lebih marah kepada rumah yang dipakai praktek prostitusi perzinahan daripada rumah yang dipakai praktek perdukunan, itu pertanda bahwa tauhid kita lemah. Tauhid kita bermasalah. Tauhid kita rusak. Tapi sebaliknya, apabila kita lebih marah kepada rumah yang dipakai praktek perdukunan daripada rumah yang dipakai praktek perzinahan, itu pertanda bahwa tauhid kita sehat. Tauhid kita berkualitas. Tauhid kita sempurna. Kenapa demikian? Karena jemaah sekalian, dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Kalau zina dosanya kecil enggak? Besar. Kalau syirik lebih besar lagi. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu pertanda bahwa dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Maka dosa yang paling besar, dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesyirikan. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika ada seorang
wanita pelacur. Tahu lacur? Apa bedanya lacur sama zina? Apa bedanya? Lacur sama zina. Yang jelas sama-sama dosa. Apa bedanya? Abah pengalaman nih, bukan pengalaman itunya, orang tua maksudnya. Menyimpang, masuk akal. Yang lain mah biar nggak ngantuk. Beda bahasa ya. Nah, masuk akal. Kalau zina itu kali-kali mungkin Pak ya. 1 kali sebut zina, 2 kali sebut zina. Pokoknya bisa dihitung lah itu zina namanya. Tapi kalau lacur, ketika zina ini dijadikan sebagai pekerjaan, zina ini dijadikan sebagai profesi, ini lacur. Dalam hadis yang sahih, ada seorang wanita pelacur berjalan sendirian di terik matahari yang panas di padang pasir, kebayang. Ya, berjalan sendirian, lalu dia melihat seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya ke tanah. Pertanda apa? Anjing itu haus. Haus sekali. Wanita ini tersentuh hatinya. Ini namanya apa? Ngaji rasa. Kalau ngaji ilmu, ngaji Al-Quran itu mudah. Tapi yang sulit adalah ngaji rasa. Banyak orang yang mengkaji ilmu, tapi belum tentu mengkaji rasa. Wanita pelacur ini mengkaji rasa. Ya, anjing ini kehausan. Persis apa yang saya alami. Haus sekali. Ya, maka apa yang terjadi? Wanita ini mengambil air dengan sepatu potnya. Dia berikan kepada seekor anjing tadi. Ya, akhir di hadis itu fasyakarallaha wa ghafarallaha. Allah Subhanahu wa taala bersyukur, berterima kasih kepada wanita pelacur tadi, wa ghafarallaha, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Lihat jemaah sekalian, wanita pelacur ini masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena dia bertobat. Bukan sama sekali. Bahkan dia masuk surga bukan karena dia bertobat. Tapi wanita pelacur ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena satu kebaikan. Apa kebaikannya? Memberikan beberapa tetes air putih. Itu pun dia berikan kepada seekor binatang yang najis lagi. Seekor anjing. Apalagi kita memberikan makanan, minuman kepada orang yang beriman, orang yang beribadah. Lebih mulia lagi. Coba lihat jemaah sekalian, hanya memberikan beberapa tetes air putih saja, air putih tidak berwarna, tidak hitam seperti kopi, tidak kuning merah seperti jus. Beberapa tetes air saja dia berikan kepada seekor anjing, maka turun apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersedekah dengan beberapa tes air putih itu. Jadi ini luar biasa jemaah sekalian, ya, pengaruh sedekah. Bahwa sedekah itu akan menghindarkan seorang dari api neraka. Ittaqin nara wala bisyikit tamrah. Bersedekahlah. Jauhilah api neraka, hindarilah api neraka meskipun hanya mensedekahkan sepotong kurma. Jadi kita jangan menganggap enteng, menganggap sepele dengan amal soleh. Sekecil apapun kebaikan, jangan kita remehkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi
amalan yang remeh ini, amalan yang sepele ini bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, jadi wanita ini masih mendapatkan ampunan, bahkan masuk surga, bukan karena dia bertobat, tapi dia melakukan suatu kebaikan, yaitu bersedekah kepada seekor anjing. Ini pertanda bahwa dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Nah, adapun kesyirikan jemaah sekalian, kesyirikan ya tidak akan terhapus dengan amalan, dengan ibadah. Misalnya ini pelaku kesyirikan, kita katakan dukun, tukang ramal. Ya, dia ikut berjihad di mana? Di Palestina misalnya. Ikut berjihad. Yang jadi pertanyaan, apakah jihadnya ini bisa menghapus dosa syirik? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Dosa syirik hanya bisa dihapus dengan cara apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Nah, jadi jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menguji apakah tauhid kita tauhid yang berkualitas atau tidak, apakah tauhid kita tauhid yang sempurna atau tidak, maka ujiannya tadi. Bayangkan dua rumah yang tadi. Ya, kalau kita lebih marah kepada rumah yang pakai praktek perdukunan, itu pertanda bahwa tauhid kita sempurna. Tapi sebaliknya, apabila kita lebih marah kepada rumah yang pakai praktek perzinahan daripada rumah praktek perdukunan, pertanda tauhid kita tauhid yang bermasalah. Nah, jadilah yang pertama qalbun salim dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan disebabkan karena kesempurnaan at-tauhid. Nah, ini qalbun salim yang pertama, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan ini adalah syubhat tadi. Bersih dari penyakit syubhat. Lalu yang kedua, qalbun salim hubungannya dengan sama manusia. Jangan sampai kita qalbun salim dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak qalbun salim dengan sesama manusia. Ya. Qalbun salim dengan sama manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang terima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia apakah sih yang paling utama, yang paling mulia? Qala kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Kata Nabi SAW, manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia adalah kullu makhmumil qalbi. Setiap orang yang memiliki hati yang makhmum, saduqul lisan, dan lisan yang saduq. Qalu ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu. Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, saduqul lisan, lisan yang selalu benar dalam berbicara, lisan yang selalu jujur dalam berbicara, na'rifuhu, kami telah mengetahuinya. Fama makhmumul qalb. Lalu apa yang dimaksud dengan hati yang makhmum? Lalu Nabi SAW menjawab, qala huwa taqiyun naqiyyu la ithma fiha wala baghya wala ghilla wala hasada. Kata Nabi SAW, hati yang makhmum adalah
wattaqi. Hati yang penuh dengan ketakwaan. Dan ingat, takwa itu tempatnya dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu muncul dari ketakwaan di dalam hati. Nah, sampai-sampai Nabi SAW mengisyaratkan at-taqwa hahuna wa yashu ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu tempatnya di sini nih. Sampai beliau SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke dadanya. Jadi hati yang penuh dengan ketakwaan. Kalau hati penuh dengan ketakwaan, hatinya bersih. Ya, hatinya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wanaqi, hati yang bersih. Ya, dari apa? Dari 4 hal. Yang pertama, la itsma fiha. Hati yang di dalamnya tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Hati yang di dalamnya tidak ada rencana untuk berbuat dosa. Hati yang di dalamnya tidak ada cita-cita untuk berbuat dosa. Ini hati yang bersih, qalbun salim. Ya, enggak ada keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat dalam hatinya, enggak ada. Yang ada hanyalah kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wala baghya. Hati yang di dalamnya tidak ada kezaliman kepada orang lain. Yang ketiga, wala ghilla. Hati yang di dalamnya tidak ada permusuhan. Lalu yang keempat, wala hasada. Hati yang di dalamnya tidak ada perbuatan hasad. Ada sini riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, misalkan lihat hadis yang mulia ini, ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling termulia, manusia yang paling terbaik, ternyata kemudian mereka datang dari 2 hal. Yang pertama, lisan yang selalu benar dalam berbicara, lisan yang selalu jujur dalam berbicara. Yang kedua adalah hati yang bersih dari 4 hal tadi. Ya, bersih dari keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, wala baghya, bersih dari kezaliman kepada orang lain. Enggak pernah berbuat zalim kepada orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ingat jemaah sekalian, Nabi kita SAW mengatakan al-zulmu thalathatun. Kezaliman itu ada 3. Zulmun la yaghfiruhullahu. Yang pertama, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Syirik. Kesyirikan. Inna syirka la-dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama. Kecuali dengan cara bertaubat tadi. Yang kedua adalah zulmun yaghfirullahu. Kezaliman yang masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa bertobat. Mungkin dengan kebaikan-kebaikan, in hasanat yudhibnas sayyi'at. Atau mungkin dengan banyaknya musibah, ujian, dia sabar sehingga hal itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya banyak hal. Lalu yang ketiga adalah zulmun la yatrukuhullahu. Kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman kepada orang lain. Jadi hati-hatilah jangan sampai hati kita menzalimi orang lain. Bahaya sekali nanti. Ada balasannya di mana?
di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sedikit kezaliman akan ada balasannya nanti. Karena ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bangkrut, al-muflis, adalah orang yang membawa pahala ibadah-ibadah nanti di akhirat, lalu pahala ini dia berikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Maka orang zalim adalah orang yang bangkrut. Kalau bin Salim nggak pernah memiliki hati kezaliman kepada orang lain, bersih dari hal itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala ghillah. Kalau bin Salim, hati yang bersih, nggak ada dalam hatinya sifat permusuhan, permusuhan kepada orang lain. Ya, makanya sekalian, sebaik-baik simpanan adalah at-taqwa. Tapi seburuk-buruk simpanan adalah permusuhan. Ingat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala firman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Jangan ada permusuhan di antara kita. Dalam hadis yang lain disebutkan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Satu sama lain saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi hati yang bersih, hati yang tidak pernah menyimpan permusuhan. Karena musuh yang nyata adalah syaitan, bukan manusia. Syaitan. Tapi yang keempat adalah wala hasad. Hati yang tidak pernah hasad kepada orang lain. Apa arti hasad? Hasad, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa al-hasadu karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Karahatul insan, kebencian seorang, ma an'amallahu bihi ala ghairihi, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Orang lain mendapatkan nikmat, dia semakin benci. Apabila nikmat ini hilang, dia senang. Itulah orang yang hasad. Ya, kata Nabi SAW, idza hasadta fala tabghi. Jika engkau memiliki sifat hasad, karena hasad ini berat sekali, sulit sekali dihilangkan, gitu kan? Fala tabghi. Maka jangan engkau zalim. Pendam saja dalam hati. Jangan diucapkan dengan kata-kata. Jangan dilampiaskan dengan perbuatan dan sikap kita. Ya, makanya ada dua hasad yang diperbolehkan. Apa coba? Semua hasad tidak boleh, haram. Ada dua hasad yang diperbolehkan. Apa itu? Ilmu. Dan sebuah hadis yang sahih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, lalu harta ini dia habiskan untuk membela kebenaran, habiskan untuk dakwah. Ini yang pertama, kita harus iri. Ya. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan fayuqda biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, berikan ilmu, fayuqda biha, lalu ilmu itu diamalkan, wa yu'allimuha, dan diajarkan, dakwahkan kepada orang lain.
Jadilah dua hasad, dua iri yang diperbolehkan kata Nabi SAW. Yang pertama, ketika seorang memiliki harta kekayaan, lalu hartanya ini dia habiskan untuk membela kebenaran. Yang kedua, ketika seorang memiliki ilmu, Allah berikan ilmu ini dia amalkan, lalu diajarkan kepada orang lain. Itu dua hasad, dua iri yang diperbolehkan. Ya. Nah, ini qalbun salim, bersih dari 4 penyakit tadi. Ya, bersih dari hati yang tidak menyimpan keinginan untuk dosa maksiat. Yang kedua, hati yang tidak pernah menyimpan kezaliman kepada orang lain. Yang ketiga, hati yang tidak pernah mengadakan permusuhan kepada orang lain. Dan yang keempat, hati yang tidak pernah berbuat hasad kepada orang lain. Sahabat-sahabat Nabi kita SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Kata Nabi SAW, la taqata'u, janganlah kalian saling memutuskan tali hubungan silaturahim. Wa la tadabaru, janganlah kalian saling memalingkan muka ketika bertemu. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling benci satu sama lain. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Jadilah kalian ikhwan, bersaudara, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Inilah nasihat Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya. Nah, apabila kita terhindar dari semua itu, hati kita tidak menyimpan keinginan untuk dosa dan maksiat, gak ada rencana untuk dosa dan maksiat. Hati kita pun tidak menyimpan kezaliman kepada orang lain. Hati kita pun tidak menyimpan permusuhan. Hati kita pun tidak menyimpan sifat hasad kepada orang lain. Berarti hati kita telah qalbun salim dengan sesama manusia. Sampai-sampai kan kata Nabi SAW, ada seorang sahabat dari Ansor, ya. Seorang sahabat dari Ansor kan. Kata Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, tunggu sebentar, akan datang ke hadapan kalian ahlus syurga. Yang datang siapa? Pemuda Ansor. Kelihatan wajahnya, jenggotnya masih basah dengan bekas air wudu. Sementara tangannya menenteng sandal. Ya, singkat cerita, ternyata orang ini enggak memiliki amalan yang hebat, enggak memiliki amalan yang luar biasa, tapi ternyata dia memiliki amalan hati. Dia tidak pernah memiliki sifat hasad kepada yang lain. Ketika orang lain mendapatkan nikmat, dia ikut bergembira. Ketika orang lain mendapatkan musibah, dia ikut sedih. Jadi enggak sama sekali enggak punya sifat hasad, permusuhan kepada orang lain. Artinya dia memiliki qalbun salim. Sampai-sampai Nabi SAW menjamin orang itu masuk surga. Kalau kita sebutkan ini hadisnya panjang. Nah, kita sebutkan secara singkat saja. Nah, jadi qalbun salim, hati yang bersih, tidak memiliki keinginan berbuat buruk kepada sesama manusia. Nah, sebaliknya, orang yang memiliki qalbun salim, meskipun dia dizalimi oleh orang lain dengan berbagai macam kezaliman, maka hatinya tidak sakit, hatinya tidak terluka. Ada apa dengan qalbun salim? Disakiti, enggak sakit, dilukai, enggak luka, ada apa? Jawabannya adalah karena di dalam qalbun salim terdapat pintu maaf yang besar. Berjiwa pemaaf.
Ya, qalbun salim orang yang tidak pernah terlambat untuk memaafkan orang lain. Qalbun salim orang yang tidak pernah memaafkan dengan setengah hati, selalu dengan sepenuh hati. Kenapa kita masih terluka dengan kezaliman orang lain, masih sakit hati? Jawabannya yang pertama, kita terlambat memaafkan. Hari ini dizalimi, bulan depan memaafkan. Selama sebulan kita sakit hati. Kenapa? Terlambat memaafkan. Kita dizalimi dengan kezaliman yang berat sekali, sehingga sakitnya parah. Kalau kita berikan maaf dengan setengah hati, maaf yang sedikit, maaf yang dangkal, tidak mungkin maaf yang dangkal ini akan menghilangkan luka yang dalam. Maka jangan sampai terlambat memaafkan, jangan sampai setengah hati dalam memaafkan, tapi maafkanlah dengan sepenuh hati. Itulah qalbun salim. Ya, jadi orang yang memiliki jiwa pemaaf. Karena maaf ini adalah obat jemaah sekalian. Kenapa kita terluka dengan kezaliman orang lain? Kenapa kita sakit hati dengan kezaliman orang lain? Jawabannya karena kita tidak memaafkan. Tidak memaafkan. Makanya agama ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seorang pemaaf. Karena maaf adalah ketenangan. Kita dizalimi orang lain, tapi kita masih terluka, masih sakit hati, maka ingin membalas. Kenapa demikian? Jawabannya karena kita tidak sadar akan adanya dosa. Dosa kita banyak di masa sekalian, numpuk. Ya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini banyak dosa, nah ketika kita dizalimi orang lain, maka kita sadar, oh ini waktunya, momennya yang pas untuk menghapus dosa saya. Ya, jadi ini yang harus kita sadari. Yang pertama, kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Karena setiap manusia enggak lepas dan enggak luput dari kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam tidak lepas dan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ini harus kita sadari. Kita banyak dosa. Yang kedua, di antara dosa itu enggak semuanya dihapus dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita. Ibadah kita banyak kekurangannya, ibadah kita banyak bolong-bolongnya, banyak kelemahannya. Kita sadar bahwa di antara dosa-dosa itu ada yang dihapus, diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Sampai-sampai Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan bahwa siapa yang memaafkan orang lain maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, dosa kita ingin diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa firman, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Falyafu, maafkanlah, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Maukah kalian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian? Lihat jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan dengan perbuatan. Siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Kalau kita memaafkan orang lain, otomatis Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Jadi di antara manfaat maaf itu
Yang pertama tadi, maaf adalah obat yang menghentikan segala luka, yang menghentikan segala sakit. Itulah maaf. Yang kedua, ya, bahwa apabila kita memaafkan orang lain, berarti kita dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Nah, jadi orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, kenapa? Meskipun dizalimi oleh orang lain dengan kezaliman yang beraneka ragam, tapi tidak terluka dan tidak sakit hati, jawabannya karena di dalam qalbun salim terdapat pintu maaf yang besar. Berjiwa pemaaf. Kamu dizalimi, kamu diam saja. Diam saja bukan lemah, tapi apa? Kuat. Kalau lemah bisa membalas kan? Boleh gak membalas kezaliman yang sama? Boleh gak? Boleh. Hukum masalah boleh. Makanya ada 3 kelompok manusia ketika menghadapi kezaliman. Yang pertama, membalas kezaliman yang sama. Hukumnya boleh, hukum masalah boleh. Tapi ini bukan suatu kemuliaan. Ya, meskipun diperbolehkan, ini kan dendam ya Pak, dendam. Berarti ini kita sedang mengotori hati kita dengan dendam, ya kan? Meskipun diperbolehkan. Boleh membalas dengan kezaliman yang sama, yang serupa, tapi itu bukan kemuliaan. Yang kedua, membalas kezaliman melebihi kezaliman yang pertama. Dizalimi dibalas dengan kezaliman yang lebih. Dicubit dibalas dengan tonyol. Ini zalim. Jadi Pak zalim, malikan. Jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, yang ketiga, ini paling utama. Ya, dia tidak membalas kezaliman. Dia memaafkan saja. Ya, bahkan dia membalas dengan kebaikan-kebaikan. Idfa' billati ahsan. Membalas dengan yang lebih baik. Ya. Nah, jadi kalau qalbun salim, orang memiliki jiwa pemaaf. Dan qalbun salim juga orang yang membalas kezaliman dengan kebaikan. Itulah hati yang bersih. Ya, jadi tidak membalas bukannya lemah, tapi kuat, makanya tidak membalas. Kenapa kamu tidak membalas? Jawabannya enggak ada waktu. Masa ada sibukan yang gituan gitu kan? Kita masih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada waktu, enggak sempat mikiran yang gituan. Ya. Kenapa kamu enggak membalas dengan kezaliman? Ya. Kenapa? Jamaah sekalian, manusia kan enggak luput dari kesalahan dan dosa. Harus paham. Kalau setiap dosa, setiap kesalahan kita permasalahkan, maka hidup kita akan penuh dengan gudang-gudang masalah. Banyak. Gudang-gudang masalah. Kesalahan dipermasalahkan. Emang gak salah? Emang gak dosa? Dianya gitu kan? Gak sadar dia akan dosa. Ya. Jadi ingat, setiap kesalahan kita permasalahkan, maka hidup kita akan penuh dengan gudang-gudang masalah. Wah, banyak sekali masalah. Belum lagi masalah rumah tangga, sama istri, sama anak, dan sebagainya. Penuh dengan permasalahan hidup. Oleh karena itu maka, qalbun salim, orang yang memiliki hati yang bersih, dia akan mengabaikan kesalahan. Agar apa? Agar apa coba? Mengabaikan kesalahan orang, agar apa? Agar tidak menjadi masalah. Sudah abaikan saja kesalahan orang agar tidak menjadi masalah. Itulah qalbun salim. Nah,
Ya, makanya ini berat sekali, ya kan? Kita harus belajar ilmu agama. Kita kejar, jangan biarkan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki qalbun salim, itu aja. Nah ini ngaji itu harus mendalam, harus sampai ke hati. Itu ngaji, jangan didengar saja. Ya didengar dari kanan, masuk dari kanan, keluar dari lumayan ada yang nyangkut. Masuk kanan, keluar kiri, lumayan ada nyangkut ilmunya. Yang paling parah adalah masuk dari kanan, keluar dari kanan. Mental dia, nggak masuk ilmunya. Kenapa? Hatinya kotor. Hatinya nggak qalbun salim. Makanya adab yang paling utama yang harus kita perhatikan ketika mempelajari ilmu agama adalah perhatikan dulu apanya? Hati. Kenapa? Karena hati adalah wadah ilmu. Betul gak? Hati bersih, ilmu akan mudah kita pahami. Hati kotor, tadi tidak mental. Masuk dari kanan, keluar dari kanan. Jadi jemaah sekalian ingat ya. Jadi ilmu itu seperti namu. Kalau kita bertamu kepada orang lain misalnya, kita bertamu nih. Yang punya rumah itu mempersiapkan diri, dibersih-bersih ruangannya, bahkan pakai wewangian, disemprot. Kita masuk ke dalam rumah itu, bagaimana? Nyaman nggak? Nyaman, nyaman. Bahkan dia mengatakan, boleh saya ngendong? Saking nyamannya begitu, ingin menetap terus. Sama jemaah sekalian, ilmu kalau hati kita bersih, ilmu ini akan masuk ke dalam hati kita. Ilmu ini akan menetap, lama berdiam di hati kita. Nah sebaliknya, apabila kita ingin bertamu kepada seorang, ternyata rumahnya berantakan, gitu kan, seperti kapar pecah, berantakan, bau dan sebagainya. Coba kalau kita masuk ke rumah itu bagaimana? Nggak betah tuh. Udah masuk, udah keluar lagi, nggak betah. Sama ilmu kita. Kalau hati kita kotor, apa yang mengotori hati? Dosa dan maksiat. Hati kita kotor, tidak mungkin ilmu akan masuk ke dalam hati yang kotor. Nggak masuk. Kenapa? Karena ilmu adalah mutiara yang sangat indah, tidak mungkin masuk ke dalam hati yang kotor. Tadi itu mental, masuk kanan, keluar kanan. Ya, itulah ilmu. Ya, jadi sudah masuk, bau atunya. Karena dosa maksiat aromanya jemaah sekalian bau. Bau sekali. Maka ilmu enggak masuk ke dalam hati yang berbau itu tadi, keluar lagi. Maka adab yang paling pertama yang harus kita perhatikan ketika kita belajar ilmu agama adalah bersihkan dulu wadah ilmunya. Apa itu? Hati. Harus qalbun salim, baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Bersihkan. Nah itulah jemaah sekalian, qalbun salim hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua qalbun salim hubungan dengan sesama manusia. Qalbun salim dengan Allah Subhanahu wa taala bersih dari penyakit syubhat seperti kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Dan qalbun salim hubungan dengan manusia yaitu hati yang bersih dengan penyakit syahwat. Nah, apabila kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau hati kita harus qalbun salim, baik dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak lagi bermanfaat baik harta benda maupun anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, hati yang bersih.
Allahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.